What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want with a nice body, ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Ulfa. Nama saya Vera Eliza. Nama saya Abigail Sylvia. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang berjudul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS. Untuk materi akan disampaikan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Vera Eliza dan Abigail Sylvia. A. Fungsi yang di-IBS-kan. Menurut Rosser, DKK 1997 berpendapat bahwa ada 4 hal yang penting yang kewenangannya diberikan kepada sekolah. Pertama, otoritas untuk mengambil keputusan. Kedua, pengetahuan dan skill, termasuk untuk mengambil keputusan yang baik dan manajemen secara profesional. Ketiga, keterangan yang diperlukan oleh sekolah untuk mengambil keputusan. Keempat, penghargaan atau prestasi yang harus ditangani oleh masing-masing sekolah. Secara tegas, MPMBS mengutarakan bahwa fungsi sebagian porsinya dapat dibuat oleh sekolah dalam rangka MPMBS ini meliputi: pertama, proses belajar mengajar; kedua, perencanaan dan evaluasi program sekolah; yang ketiga, pengelolaan kurikulum; yang keempat, pengelolaan ketenagaan; yang kelima, pengelolaan peralatan dan perlengkapan; yang keenam, pengelolaan keuangan; ketujuh, pelayanan siswa; kedelapan, hubungan sekolah masyarakat; dan yang kesembilan, pengelolaan iklim sekolah. B. Tujuan MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan. Adapun tujuan dari MBS dengan model MPMBS adalah: yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. C. Alasan penerapan MBS. Penerapan MBS juga memiliki alasan finansial karena MBS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber pendanaan lokal. Asumsinya, dengan mendorong dan menerima keterlibatan orang tua siswa di dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, orang tua akan memotivasi untuk meningkatkan komitmennya kepada sekolah. Selanjutnya, orang tua siswa akan lebih memiliki keinginan untuk menyumbangkan uang, tenaga, dan sumber daya lain kepada sekolah. D. Keuntungan menerapkan MPMBS. Ada beberapa keuntungan MPMBS yang dapat diambil oleh sekolah, antara lain: yang pertama, pengambilan keputusan pada level sekolah akan meningkatkan kegiatan belajar, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan pikirannya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tanggung jawab yang besar dalam pengambilan keputusan. Tiga, mengarahkan kreativitas yang tinggi dalam mendesain program-program sekolah. Yang keempat, mengarahkan sumber daya yang tinggi dalam mendesain program-program sekolah. Yang kelima, mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang keenam, menciptakan pengeluaran yang realistik, beberapa yang diperoleh dan beberapa yang dikeluarkan serta untuk program-program apa saja. Meningkatkan moral kerja guru dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dalam pengelolaan sekolah. E. Karakteristik MPMBS. MPMBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MPMBS, maka jumlah karakteristik MPMBS perlu dimiliki. Karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif.
Jika MPMDS merupakan wadah, maka sekolah efektif merupakan isinya. Karakteristik MPMDS dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Karakteristik MPMDS bisa diketahui juga antara lain bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MPMDS berdasarkan pada input, proses, dan output. 1. Input pendidikan. Dalam input pendidikan ini meliputi A. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. B. Sumber daya tersedia dan siap. C. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. D. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. E. Fokus pada pelanggan. 2. Proses. Dalam proses terdapat sejumlah karakter. Yang pertama, PBM yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Keempat, pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. 3. Output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik yang berupa NEM, lomba karya ilmiah. Selanjutnya, output non-akademik berupa keingin-tahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, toleransi, kesenian dari para peserta didik, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Elisa. F. Implementasi MPMDS. Dalam implementasi fase MPMDS, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan, dan fungsi setiap personil sekolah dalam kerangka dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, para aktor-aktor yang terkait, sekolah harus membuat keputusan mengatur skala prioritas di samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional, memberikan masuk dan sasaran perbaikan. Sementara sekolah secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetensi dan penghargaan dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. G. Persyaratan sekolah yang menerapkan MPMDS. Persyaratan berikut bukan harga mati, akan tetapi lebih merupakan petunjuk emosi terbuka untuk dimodifikasikan, dikurangi atau ditambah sesuai dengan karakteristik sekolah dan masyarakat sekitarnya. Adapun persyaratan yang dimaksud antara lain: 1. Kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menerapkan MPMDS. 2. Budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan MPMDS. 3. Sekolah memiliki kemampuan membuat kebijakan, rencana, dan program sekolah untuk menyelenggarakan MPMDS. 4. Sekolah memiliki sistem untuk mempromosikan akuntabilitas sekolah terhadap publik, sehingga sekolah akan merupakan bagian dari masyarakat dan bukannya sekolah berada di masyarakat. 5. Dukungan pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan oleh pemerintah, pengarahan dan pembimbingan. H. Sosialisasi penerapan MPMDS. Kepala sekolah membaca dan membentuk budaya MPMDS di sekolahnya masing-masing. Caranya sebagai berikut: 1. Baca dan pahami sistem budaya, sumber daya yang ada secara cermat dan refleksikan dengan sistem budaya baru yang dapat mendukung MPMDS. 2. Identifikasi sistem, budaya, dan sumber daya yang perlu diperkuat dan diubah. Kenalkan sistem budaya baru yang diperlukan untuk menyelenggarakan MPMDS. 3. Buatlah komitmen rinci yang diketahui semua unsur
yang bertanggung jawab jika terjadi perubahan sistem budaya dan sumber daya cukup mendasar. 4. Bekerjalah dengan semua unsur sekolah untuk mengklarifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program MPMDS. 5. Menghadapi status terhadap perubahan, jangan menghindar dan menarik diri serta jelaskan perlunya perubahan. I. Merumuskan visi, misi, dan tujuan dan sasaran sekolah. Ada beberapa kriteria dalam penciptaan misi, antara lain: 1. Penjelasan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. 2. Harus jelas memiliki tujuan publik yang harus dicapai. 3. Kualitas produk dan layanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. 4. Penjelasan mengenai aspirasi bisnis yang diinginkan ke depannya juga bermanfaat bagi masyarakat dengan produk dan layanan yang tersedia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi sekolah antara lain: 1. Pernyataan visi sekolah harus menunjukkan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh sekolah. 2. Perumusan visi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan, seperti dalam perumusan visi. 3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu informasi visi antara indikator fisik dan formulasi misi, atau ada koneksi atau ada benang merah yang jelas. 4. Misi sekolah menggambarkan produk atau layanan yang akan disediakan oleh masyarakat. 5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Penerapan MPMDS memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek MPMDS untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. 3. Mengembangkan peran serta masyarakat lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan. C. Dukungan tingkat pusat dalam implementasi MPMDS. Peran pemerintah daerah adalah memfasilitas dan membantu staf sekolah atas tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa dan seleksi karyawan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasikan tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan, dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran. Pemerintah kabupaten atau kota menjalankan tugas dan fungsi. 1. Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri atau swasta. 2. Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan, dan sebagainya. 3. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada suatu pendidikan. Selain itu, dinas kabupaten atau kota bertugas sebagai evaluator dan inovator, motivator, standarisator, dan informan, delegator, dan koordinator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amina Sylvia. K. Peran sekolah dalam menerapkan MPMDS. Secara umum, ada 7 pokok yang menjadi peran dari kepala sekolah. Ketujuh peran tersebut antara lain: A. Kepala sekolah sebagai pendidik atau edukator. B. Kepala sekolah sebagai manajer. C. Kepala sekolah sebagai administrator. D. Kepala sekolah sebagai supervisor. E. Kepala sekolah sebagai inovator. F. Kepala sekolah sebagai motivator. L. Peran orang tua, siswa, dan masyarakat dalam menerapkan MPMDS. MPMDS memerlukan manajer yang terampil, berdedikasi, inovatif, dan dapat menciptakan hubungan harmonis antara elemen pelaku pendidikan, terlebih mampu memberdayakan otoritas daerah, serta mengefisiensikan sistem sehingga sekolah menjadi tumpuan pemikiran masyarakat. Juga orang tua siswa melalui dewan sekolah, school council,
sehingga orang tua dan masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan bersama demi tercapainya tujuan pendidikan. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan MPMBS dengan cara melakukannya sendiri, serta menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf Pemda. M. Peran komite sekolah atau majelis sekolah dalam menerapkan MPMBS. Terkait dengan peranan komite sekolah, Hizbullah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. A. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. B. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasi atau dunia usaha atau dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. C. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. D. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. N. Beberapa hambatan dalam penerapan MPMBS. Beberapa faktor penghambat dalam penerapan MPMBS antaranya yaitu masih rendahnya budaya disiplin penegakan tata tertib sekolah, seperti adanya beberapa guru yang masih menggunakan perasaan dalam menegakkan kedisiplinan, sehingga banyak peserta didik yang melanggar aturan ketika berhadapan dengan guru-guru tertentu yang sering mengabaikan pelanggaran yang mereka lakukan. Faktor penghambat lainnya yaitu berasal dari peserta didik. Sikap peserta didik yang masih labil sehingga mereka menganggap melakukan pelanggaran adalah sesuatu yang membanggakan kalau tidak ketahuan. Hampir setiap hari masih ditemui beberapa siswa yang terlambat karena alasan yang cukup beragam, misalnya karena bangun kesiangan, jarak rumah yang terlalu jauh dengan sekolah, dan lain sebagainya yang secara realistis alasan yang disampaikan masih dapat diterima. Solusinya dilakukan dengan meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam menerapkan tata tertib sekolah secara adil tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali siswa untuk memantau perkembangan anaknya di rumah dan di sekolah. O. Beberapa saran bagi sekolah yang akan menerapkan MPMBS. Beberapa saran bagi sekolah yang akan menerapkan MPMBS adalah sebagai berikut. 1. Bagi kepala sekolah, mengadakan workshop bagi para guru untuk peningkatan mutu sebagai wujud pemberdayaan SDM selaku pendukung pelaksanaan MPMBS. Misalnya workshop tentang penulisan karya ilmiah dengan pembicaraan dari lembaga penelitian. 2. Bagi guru, semakin aktif dan bersemangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas mengajar atau tugas administrasi, serta ikut mewujudkan sekolah yang berkualitas melalui bimbingan yang diberikan kepada siswa. 3. Bagi siswa, lebih aktif dalam mengikuti KPM di kelas agar semakin paham tentang materi yang dipelajari dan kemampuan yang dimiliki dapat dididik secara maksimal. 4. Bagi orang tua siswa, hendaknya mengetahui bahwa dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan prestasi siswa, perlu adanya program-program pengembangan yang pelaksanaannya membutuhkan dana, sehingga untuk mendukung terlaksananya program tersebut, orang tua perlu membuat kesepakatan dengan sekolah untuk memberikan bantuan dana atau iuran yang sifatnya tidak memberatkan. Kesimpulan, secara tegas MPMBS mengutarakan bahwa fungsi yang sebagian porsinya dapat dibuat oleh sekolah dalam rangka MPMBS ini meliputi: 1. Proses belajar mengajar. 2. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. 3. Pengelolaan kurikulum. 4. Pengelolaan ketenagaan. 5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. 6. Pengelolaan keuangan. 7. Pelayanan siswa. 8. Hubungan sekolah, masyarakat, dan 9. Pengelolaan iklim sekolah. Adapun tujuan dari MPS secara model MPMBS adalah: pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. MPS di Indonesia yang menggunakan model MPMPS muncul karena beberapa alasan. Antara lain, pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Baiklah, itulah hasil makalah dari kelompok kami. Mohon maaf atas salah dan silap, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.